Cara untuk menggunakan sistem antrian Kansa Custom adalah sebagai berikut. Pasien ketika datang dia mengambil nomor antrian dengan cara klik cetak antrian di mesin pengambilan tiket, diklik, kemudian di print. Nah, ini dari sisi pasien. Pasien kemudian masuk, kemudian tunggu di ruang tunggu. Petugas pendaftaran sesuai dengan loketnya masing-masing men-setting kansanya. Misalnya loket 1, maka dia akan memilih loket 1 di sini. Kalau loket 2, dia pilih loket 2. Dan seterusnya. Contoh di sini petugas pendaftaran di loket 1, maka dia pilih loket 1. Di sini ketika petugas pendaftaran klik berikutnya, maka akan otomatis terdengar suara pemanggil. Nomor antrian 13. Silahkan ke loket 1. Kalau misalnya ketika diklik berikutnya, dipanggil kemudian tidak ada yang maju, maka diklik panggil ulang. Nomor antrian 13. Silahkan ke loket 1. Maka dia akan mengulang pemanggilan antrian tersebut. Misalnya antrian nomor 13 sudah maju ke depan, maka langsung dilayani, ditanyakan mau ke poli mana, misalnya ke penyakit dalam, Dr. Andris. Kita tinggal pilih dokternya. Kemudian kita tinggal daftarkan atau cari data pasien tersebut. Kalau misalnya kita klik di sini, kalau misalnya pasiennya baru berarti kita daftarkan. Kalau misalnya sudah ada berarti kita tinggal cari dari daftar pasien. Kita pilih asal rujukan. Ketika sudah, kemudian klik simpan. Nah, di sini kita bisa misalnya pasien ini dia rawat inap, kita bisa klik cetak RM01, maka dia akan otomatis menarik berkas RM01 untuk bisa dicetak. Kemudian kita klik kirim berkas. Kirim berkas ini berhubungan dengan sistem antrian BPJS, yang dimana ini untuk mengukur waktu tunggu pelayanan poliklinik. Jadi setelah melakukan pendaftaran, pasien dicetak nomor RM01-nya kalau misalnya diperlukan, kemudian diklik kirim berkas. Nah, ketika sudah, baru kita lanjut ke pasien berikutnya, daftar baru. Pasien ini kemudian diberitahu kalau misalnya dia nomor antrian 1 untuk poliklinik. Walaupun dia di sini nomor 13, tapi untuk poliklinik dia nomor 1 karena baru pertama kali didaftarkan. Nah, ketika pasien sudah ke poliklinik, kita langsung masuk ke pasien baru dengan cara klik daftar baru. Kemudian kita panggil berikutnya. Nomor antrian 14. Silahkan ke loket 1. Nah, kemudian kita tanyakan, ketika pasien itu maju, kemudian kita tanyakan ke poli mana. Kalau misalnya polinya sama, maka kita daftarkan lagi untuk poli tersebut. Nanti ketika disimpan, dia akan jadi nomor regis 2. Kita sampaikan ke pasien tersebut kalau misalnya dia nomor antrian 2 untuk poliklinik. Dan seperti biasa, kita cetak RM01 kalau diperlukan. Kita klik kirim berkas, ini wajib ya. Kita klik kirim berkas, kemudian ketika sudah, kita klik daftar baru. Nah, selagi melakukan pendaftaran, petugas di loket 2 juga melakukan pelayanan seperti biasa. Hanya yang berbeda adalah di sini dia pilih loketnya loket 2. Supaya ketika dipanggil, maka dia akan otomatis menyebutkan kalau misalnya pasien tersebut ke loket 2. Di sini saya kasih contoh. Ini contohnya adalah petugas yang ada di loket 2. Di sini yang beda adalah pilihan loketnya. Kemudian klik berikutnya. Nomor antrian 15. Silahkan ke loket 2. Di sini akan otomatis muncul di TV penampil antrian. Kalau misalnya antrian 15 ke loket 2, antrian 1 kalau misalnya tidak dipanggil maka nomornya akan tetap, artinya masih melayani antrian nomor 14. Antrian nomor 15 ke loket 2. Kemudian didaftarkan. Kalau misalnya dia pergi ke poli lain, kita tinggal ganti nama polinya. Nah, kemudian kita tinggal pilih nama pasiennya. Kita pilih asal rujukannya. Nah, kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, seperti tadi, kita cetak RM01-nya kalau diperlukan. Kemudian kita kirim berkas. Kemudian kita arahkan pasien ke poliklinik dan memberitahukan kalau misalnya dia nomor antrian 1 untuk poliklinik ortopedi. Dia nomor 1 karena dia poliklinik yang berbeda.